Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilma Safitri, mahasiswa Teknik Informatika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di video kali ini, saya akan membahas 10 perintah dasar sistem operasi Linux yang wajib dikuasai pemula. Saya akan langsung praktik di terminal Linux Ubuntu versi 24. Kita mulai dari yang pertama, yaitu navigasi sistem file. Untuk melihat posisi direktori mana kita bekerja, ketikkan perintah pwd, kemudian enter. Ini berarti kita berada di direktori home vbox user. Ketik perintah ls untuk melihat isi direktori. Ketika ingin melihat isi direktori secara detail, gunakan perintah ls. Nah, di sini kita bisa melihat isi direktori dengan detail. Kita juga bisa melihat file tersembunyi dengan menggunakan perintah ls-a. Ini adalah file yang tersembunyi yang ada titik di depan. Kita juga bisa pindah ke home dengan menggunakan perintah cd spasi titik-titik. Oke, kemudian enter. Kita sekarang posisinya di home, pindah satu tingkat ke atas. Terakhir, kita bisa menampilkan struktur folder dengan menggunakan perintah tree. Ini agar lebih jelas melihat isi direktori secara bertingkat. Selanjutnya yang kedua ada manajemen file dan folder. Untuk membuat folder di direktori home ini, perintahnya menggunakan mkdir. Sebelumnya kita masuk dulu ke home vbox user. Lalu kita akan membuat folder baru dengan menggunakan perintah mkdir. Nama foldernya misalnya saya kasih nama belajar. Oke. Lalu kita akan masuk ke direktori belajar menggunakan perintah cd belajar. Sudah berhasil masuk ke direktori belajar. Jika ingin membuat file kosong menggunakan perintah touch. Lalu nama file misalnya data.txt. Oke, sudah berhasil. Kita juga bisa menyalin file menggunakan perintah cp. Misalnya saya akan menyalin file data.txt menjadi copy data.txt. Oke. Lalu kita bisa memindahkan atau mengganti nama file dengan menggunakan perintah mv. Saya akan mengganti nama file copy data menjadi backup data. Oke. Setelah itu kita akan menampilkan informasi detail file dengan perintah stat. Data. Ini adalah perintah file dari file data. Saya akan membuat folder baru bernama latihan. Tapi sebelum itu kita keluar dulu dari folder belajar dengan menggunakan perintah cd spasi titik-titik. Sudah berhasil keluar dari folder belajar, lalu kita akan membuat folder baru bernama latihan. Lalu saya akan menyalin seluruh isi dalam folder belajar ke dalam folder latihan dengan menggunakan perintah cp-mir. Setelah itu, setelah menyalin, saya akan menghapus lagi folder latihan beserta isinya dengan menggunakan perintah
rm untuk latihan. Sudah berhasil dihapus. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu pengelolaan file teks. Saya akan mengedit file data menggunakan editor terminal seperti Nano. Jadi saya akan menggunakan perintah nano data. Oke. Sudah berhasil masuk ke dalam editor teks Nano. Di sini saya akan menulis belajar Linux ini perintah dasar. Lalu baris ketiga ada perintah navigasi, perintah manajemen, sistem, lalu perintah untuk sistem untuk service sistem ini opsional. Oke, ini bisa tergantung kebutuhan kita untuk menulis apa di dalam file. Lalu untuk menyimpan kita tekan Ctrl O lalu Enter, dan untuk keluar dari editor teks Nano ini kita gunakan Ctrl X. Saya akan menampilkan isi file dari isi file data dengan menggunakan perintah chart data.txt. Ini sudah tertampil. Kita akan menampilkan isi file per halaman dengan perintah less data. Sudah berhasil ditampilkan per halamannya. Lalu kita juga bisa menampilkan 10 baris pertama dengan menggunakan perintah head 10 data sudah berhasil ya. Lalu kita juga bisa menampilkan 10 baris terakhir dengan menggunakan perintah tail 10 data.txt. Oke, ini juga sudah berhasil. Di sini kita juga bisa menggunakan editor lain seperti perintah vim dan gedit. Tapi di sini saya hanya menggunakan editor teks Nano. Selanjutnya yang keempat, ada hak akses dan kepemilikan. Oke. Kita akan belajar mengatur hak akses file dengan memberikan hak eksekusi. Kita bisa menggunakan perintah chmod. Tetapi sebelum itu, saya akan membuat file baru di dalam direktori belajar. Sebelum itu saya akan masuk dulu ke direktori belajar. Lalu saya akan membuat file baru dengan menggunakan perintah touch
filenya yang bernama script latihan.sh. Lalu saya akan memberikan hak eksekusi untuk script latihan.sh dengan menggunakan perintah chmod +x. Oke, chmod +x script sudah berhasil memberikan hak eksekusi. Selanjutnya kita akan cek hak aksesnya dengan menggunakan ls-l script latihan. Ini sudah berhasil ya, karena ini outputnya sudah berubah menjadi X. Kita juga bisa mengubah hak akses file dengan menggunakan perintah chmod 755 script di sini 7 itu berarti pemilik itu bisa membaca, menulis, dan mengeksekusi. Untuk 5 itu untuk grup hanya bisa membaca dan mengeksekusi. 5 lainnya hanya bisa membaca juga dan mengeksekusi. Lalu kita akan mengubah hak kepemilikan file dengan menggunakan perintah chon. Kita akan mengubah kepemilikan file dari file script latihan. Nah, saya akan membuatnya menjadi user. Oke. Jika ingin mengubah pemilik dan grup file, kita bisa gunakan perintah chon. Di sini nama pemiliknya vbox_user, grupnya juga vbox_user, script latihan Oke, ini sudah berhasil. Lalu yang kelima yaitu tentang informasi sistem. Untuk mengecek informasi sistem, kita bisa gunakan perintah uname -a. Ini perintah untuk melihat kernel dan sistem. Selanjutnya kita bisa juga melihat versi lengkap Ubuntu dengan menggunakan perintah lsb -a. Ini adalah versi lengkap dari Ubuntu yang kita gunakan sekarang. Bisa juga melihat informasi hostname dan OS dengan menggunakan perintah hostname. Oke. Lalu bisa mengecek lama waktu sistem hidup dengan perintah uptime. Setelah itu bisa melihat proses aktif dengan menggunakan perintah top. Oke, jadi ini adalah proses yang aktif. Bisa mengecek informasi disk dengan perintah df -h. Ini adalah informasi disk. Bisa melihat ukuran direktori dengan menggunakan perintah du-sh. Ini adalah ukuran direktori. Bisa juga mengecek penggunaan RAM dengan menggunakan perintah free-min-h. Selanjutnya yang keenam yaitu tentang perintah jaringan.
Di bagian jaringan, kita cek koneksi internet dengan menggunakan perintah ping google.com. Kita akan langsung lakukan pengecekan koneksi ke internet dengan perintah ping. Dengan perintah ping. Di sini opsi C itu artinya count, yaitu berapa kali ping yang akan dijalankan. Misalnya saya akan menjalankan sebanyak 5 kali google.com. Di sini ditampilkan sebanyak 5 kali sesuai dengan yang kita tuliskan. Lalu kita bisa menampilkan IP address dan interface dengan menggunakan perintah ITA. Ini penting banget untuk mengecek apakah interface kita sudah mendapatkan IP atau belum. Setelah itu kita bisa melihat routing table dengan menggunakan perintah IPR. Kemudian untuk melihat status koneksi jaringan, kita bisa menggunakan perintah nmsli device status. Ini akan menampilkan perangkat jaringan yang terdeteksi. Apakah statusnya connect, disconnect, atau unavailable. Di sini statusnya tampil connect. Lalu berikutnya ada dua perintah keren, yaitu curl dan wget. Misalnya kalau kita mau melihat isi website langsung dari terminal, kita bisa pakai perintah curl https misalnya example.com. Keluar dari di sini berarti kita disuruh dulu menginstal curl dengan menggunakan perintah sudo apt install curl. Oke. Kita menunggu sampai penginstalannya selesai. Oke, sudah selesai, lalu kita akan menjalankan perintah curl https example.com. Oke, di sini sudah berhasil ya. Kita bisa melihat isi website langsung di terminal. Kemudian, dan kalau kita mau mendownload file, kita bisa menggunakan perintah wget ps Oke, ini sudah berhasil terinstall. Ini sering banget digunakan kalau kita butuh file installer, script, atau update dari internet. Kita juga bisa melihat port mana saja yang sedang aktif dengan perintah netstat. Ini adalah port-port yang aktif. Selanjutnya yang ketujuh tentang manajemen paket. Pertama, sebelum menginstal paket, kita harus update daftar repository dengan perintah sudo apt update. Oke. Setelah itu kita akan menunggu sampai selesai terupdate. Kalau mau menginstal aplikasi baru,
bisa menggunakan perintah sudo apt install. Misalnya saya akan menginstal Hotop. Tunggu prosesnya sampai selesai dan aplikasi sudah siap digunakan. Setelah selesai, kita juga bisa menghapus aplikasi. Misalnya aplikasi Hotop yang baru saja kita install. Saya akan menghapusnya dengan menggunakan perintah sudo apt remove Hotop. Yes. Sudah berhasil terhapus. Kita juga bisa misalnya mau sekalian menghapus file konfigurasi aplikasinya juga. Kita memakai perintah sudo apt purge Hotop. Setelah kita selalu uninstall paket, sering ada dependensi yang tidak terpakai. Supaya bersih, kita bisa jalankan perintah sudo apt auto remove. Ini akan menghapus paket-paket yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Oke. Selanjutnya yang ke-8, ada manajemen layanan dan sistem. Pertama, kita akan melihat status sistem dengan menggunakan perintah systemctl status. Perintah ini menampilkan apakah servis sedang aktif, mati, atau error. Kita akan mengecek misalnya status nginx. Di sini tertulis aktif atau running, berarti nginx aktif. Kalau nginx belum berjalan, kita bisa memulainya dengan menggunakan perintah systemctl start nginx. Ini akan langsung menjalankan web server nginx di server kita. Selanjutnya, kalau ingin menghentikan layanan nginx, ketik perintah systemctl stop nginx. Ini akan menghentikan dan menonaktifkan web server hingga kita jalankan lagi. Jika kita melakukan perubahan konfigurasi nginx, kita harus merestart agar konfigurasi baru diterapkan dengan perintah systemctl restart nginx. Ini akan menghentikan dan memulai ulang nginx secara otomatis. Bisa juga kita misalnya ingin nginx otomatis aktif setiap kali server di restart, kita akan aktifkan dengan menggunakan systemctl enable nginx. Masukkan password. Ini file disable.
Berarti kita akan langsung jalan saat booting. Kita bisa misalnya kalau tidak ingin min-X otomatis jalan saat booting, kita bisa matikan dengan sistem ctl disable min-X. Bisa juga melihat log error sistem dengan perintah journal -xe. Ini adalah log error system. Selanjutnya yang ke-9 tentang manajemen pengguna. Kita juga bisa menambahkan user baru dengan menggunakan perintah add user, misalnya namanya Ilzi. Di sini harus menggunakan sudo. Oke. Masukkan password. Ini kita menambahkan tambahan. Ini aja. Sudah berhasil mendapatkan user Ilzi. Selanjutnya kita akan memberikan hak tambahan ke user Ilzi dengan menambahkan ke grup sudo dengan menggunakan perintah sudo usermod sudah berhasil. Kalau kita juga bisa misalnya ingin mengganti atau mengatur password, kita bisa gunakan perintah password Ilzi. Maaf, ini harus pakai sudo. Oke. Kita akan masukkan password baru. Sudah berhasil. Ini harus 8 karakter. Lalu kita bisa juga menghapus user dengan menggunakan perintah del user. Oh, sorry. Sudah berhasil dihapus user Ilzi. Selanjutnya yang ke-10 tentang pembersihan dan maintenance. Kita mulai dengan membersihkan cache dari package manager supaya penyimpanan kita tidak penuh oleh file unduhan lama. Caranya dengan menggunakan sudo apt clean. Kita juga bisa menghapus log sistem yang lebih dari 3 hari dengan menggunakan perintah journal ctl kalau kita butuh merestart sistem setelah update, tinggal jalankan sudo reboot. Karena di sini saya tidak ingin merestart sistem, saya akan langsung mematikan sistem dari terminal dengan menggunakan sudo shutdown now. Di sini sudah langsung mati. Terima kasih sudah mengikuti tutorial ini sampai selesai. Semoga kalian makin lancar pakai Linux. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.